di layarnya Ibu? Sudah ya? Nah, di halaman 75 itu ada apa? Di sini kita akan memahami tentang relasi. Relasi sendiri itu artinya adalah hubungan. Jadi dikasih tanda dulu aja sebelum dipindahin ke buku catatan. Relasi itu artinya adalah hubungan. Nah, di sini ada contoh apa sih di halaman 75? Halaman 75 ini ada silsilah dari suatu keluarga. Keluarga dari siapa? Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, kemudian baris yang kedua ini apa hubungannya dengan Bapak Maduri dan Ibu Marhawi? Yang 1, 2, 3, 4 pada baris kedua. Yang tahu hubungannya apa kalau di silsilah keluarga? Anak. Apa? Anak, Bu. Anak ya. Yang anaknya siapa aja di sini? Nah, iya betul. Jadi pertama ada ada silsilah keluarga, yaitu yang pertama itu ada Bapak Maduri dan istrinya ya, Ibu Marhawi. Bapak Maduri dan Ibu Marhawi mempunyai 4 orang anak ya. 4 orang anaknya itu yang ditandai dengan tinta biru. Nah ini ada Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Nah, Sulastri ini menikah dengan Bapak Adim ya. Sehingga punya apa ini? Sehingga punya apa di sini berarti? Anak, ya kan? 1 orang anak namanya Wafi. Nah, terus untuk Bapak Idris menikah dengan Ibu Maya. Terus punya berapa anak? 3. Ada siapa aja? Faisal, Alu, Rizky. Faisal, Alu, dan Rizky. Lalu untuk Halim, anak ketiga ya. Bapak Halim menikah dengan Ibu Ririn. Punya berapa anak? 2, yaitu Alvin dan Najwa. Terus ada berapa lagi? Yang keempat ya, Bapak Tohir dan Ibu Fatimah. Punya anak berapa? 1. Namanya Suci. Nah, di sini adalah silsilah dari keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Berarti hubungannya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci, apa hubungannya dengan Bapak Maduri dan Ibu Marhawi? Jadi Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci ini disebutnya apa oleh Bapak Maduri dan Ibu Marhawi? Cucu. Jadi kalau tadi Sulastri, Idris, Halim, Tohir adalah anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ya. Nah, untuk Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci adalah cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, di sini dijelaskan ya, gambar 3.1 menunjukkan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Tanda panah yang berwarna hitam menunjukkan hubungan mempunyai anak. Jadi Bapak Maduri dan Ibu Marhawi tadi punya 4 orang anak ya, Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Nah, kemudian tadi keempat orang anak ini dinyatakan dengan suatu himpunan. Masih ingat kan himpunan? Jadi A ini artinya adalah anak-anak dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Ini kan ya? Nah, yang ini ya. Jika anak-anak Pak Maduri dan Ibu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, jadi anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Berarti A ini mempunyai makna adalah anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi. Paham sampai sini? Paham.
Nah, boleh kan tadi cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan dalam himpunan B. Berarti tadi anggota himpunan B atau anggota dari himpunan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Najwa, Suci. Suci. Nah, jadi ditulis bentuk himpunan ya. B sama dengan kurung kurawal. Ingat, himpunan harus pakai kurung kurawal. Ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Baru terakhirnya tutup kurung kurawal. Nah, tadi kan kalau A ini anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi. Lalu yang B kan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Berarti hubungan antara baris kedua dengan baris ketiga itu apa? Hubungan orang tua dan anak ya? Anak. Ya. Kalau misalkan dari, bentar Ibu contohin gimana ya? Tadi kan A-nya itu A-nya itu berarti apa? Anak-anak tadi ya, anak-anak Pak Maduri. Anak-anak Pak Maduri. Ya, anak-anak Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, itu dia punya anggotanya. Bentar, kurung kurawal. Ini dia. Kurung kurawal ada Sulastri ya. Sulastri, Idris, lagi tadi Halim sama Tohir. Halim dan Tohir. Itu kurung kurawal, lalu B-nya adalah cucu-cucu ya. Cucu Bapak dari Bapak Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Itu ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Alvin, Najwa, dan Suci. Kalau Ibu gambarkan di pin, ya, kalau Ibu gambarkan di pin, nah himpunan bisa seperti ini ya. Tadi ini apa? A ya? A, kurang besar ya? Di sini ada A, lalu ada tadi siapa? Sulastri ya? Sulastri. Kemudian apa lagi? Idris, Halim ya? Halim, Tohir. Nah, kemudian ini namanya nanti diagram panah ya, disebutnya. Sini. Ya, susah ya.
Kemudian ada B ya. Wih, banyak B itu. Oke. B itu ada siapa aja tadi? Ada Wafi, Faisal, Wafi, Alu, Faisal, Alu, Faisal, Alu, Rizky, Rizky ya. Rizky, Terus siapa Alvin, lagi? Alvin, Alvin, Najwa, Najwa, Suci, Suci, Uci ya. Kemudian gedean. Misalnya. Sekalian aja. Berarti kalau misalkan dimulai dari A ke B, berarti Sulastri ini hubungannya ke siapa? Coba ibu tanya. Sulastri hubungannya ke Wafi. Sulastri itu siapanya Wafi? ibunya, Ibunya. Berarti relasinya adalah, kan di sini ada ibu ada bapak, berarti paling tepat apa? orang tua, Nah, iya betul. A adalah orang tua dari B ya. Nah, ini namanya adalah relasi. Yang A adalah orang tua dari A dan B itu disebutnya adalah nama dari suatu relasi. Panahnya. Ini ibu pindahin aja. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Berarti dari Sulastri adalah orang tua dari Wafi. Ini ibu kebalik dulu. Nah, kemudian ada lagi nggak Ibu Sulastri di sini anaknya selain Wafi? Tidak ada. Terus kalau Bapak Idris, anaknya siapa aja? Faisal, Alu, Rizky. Alu, Kemudian Alu ya. ya, Alu dan Rizky. Rizky. Supaya lebih kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, terus untuk Halim, Alvin, Bapak Halim, Alvin, Alvin, Najwa, dan Najwa. Kalau Tohir,
Suci. Muhammad Tohir anaknya satu ya, yaitu Suci. Ya. Nah, ini adalah contoh dari relasi. Nah, relasi sendiri artinya adalah arti yang tadi kan relasi secara istilah ya. Secara istilah kata relasi itu artinya hubungan. Tapi pengertian relasi sendiri adalah ini relasi dalam matematika ya. Pengertian relasi adalah suatu aturan yang memasangkan Anggota himpunan A ke himpunan B. ya anggota himpunan himpunan satu, atau di sini contohnya ya, di sini contohnya adalah himpunan A ya. Ya. Contohnya adalah himpunan A. Ke himpunan B. lain. Atau di sini contohnya adalah himpunan B. Himpunan satunya ibu. Himpunan satunya ibu ganti. Himpunan satunya ibu ganti dengan apa ya? Diganti dengan himpunan A. Asal. Himpunan lainnya ibu ganti dengan himpunan ini himpunan daerah asal, ini himpunan daerah kawan. Jadi di relasi itu ada dua daerah. Nah ini kan ya, ada A, ada B. A ini disebut daerah asal atau domain. Kenapa dia disebut daerah asal atau domain? Karena titiknya atau asalnya adalah dari daerah A. Kan ini dari Sulastri dihubungkan ke Wafri, ya kan? Karena dari Sulastri dihubungkan ke Wafi, dari Idris dihubungkan ke Faisal, Alu, dan Rizky. Berarti asalnya dari mana? Asalnya ya dari yang ini, dari yang kotak di lingkaran di bagian A. Sulastri, Idris, Halim, dan Taufik. Kenapa A itu disebut dengan daerah asal atau domain? Sedangkan daerah yang mendapat tanda panah, nah ini ya kan ya, arahnya ke B kan panahnya, arahnya ke B, maka semua anggota di daerah B, semua anggota di daerah B itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, nanti ada yang namanya range atau daerah nilai. Daerah nilai adalah anggota suatu himpunan yang mempunyai pasangan. Nanti Ibu kasih tahu contohnya bagaimana. Jadi paham sampai sini? Ini adalah contoh relasi tadi ya, yang keluar silsilah keluarga dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Ini adalah contoh dari sebuah relasi. Tadi relasi sendiri secara istilah artinya hubungan, sedangkan pengertiannya adalah suatu aturannya ini. Aturannya tadi apa?
Yang A adalah orang tua dari B. Itu adalah namanya aturan. Jadi suatu aturan yang dapat memasangkan anggota di himpunan A atau daerah asal ke himpunan di anggota B atau daerah kawan. Begitu. Nah, tadi di relasi sendiri ada daerah domain dan daerah kawan. Lalu nanti ada daerah nilai atau daerah hasil. Disebutnya adalah range. Nah, Ibu kasih contoh lagi nanti. Contohnya bisa dilihat di buku paket. Ibu ambil contoh untuk yang nomor berapa ya? Kira-kira mau contoh yang mana? Contoh 1, contoh 2, atau contoh 3? Boleh pilih salah satu. Contoh 2. Contoh 2 aja. Nah, contoh 2 di sini adalah ada menu dari rumah makan ya. Menu rumah makannya ada apa aja? Soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, sama sate. Nah, di sini masalahnya adalah Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu ada Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini makan ke rumah Pak Asari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, di sini ada petunjuk ya. Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Abdur suka soto dan rawon, tapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Lalu ada Rahmat, suka sate dan nasi goreng ya? Suka sate. Ya. Dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Lalu Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Berarti bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Nah, kira-kira di sini kan tadi ada 2 ya, yaitu ada 2 himpunan. Himpunan yang pertama adalah orang-orang yang datang ke tempat rumah makan Pak Asari. Ya. Yang datang kan ada Abdur, terus Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Kemudian ada menu makanan ya kan ya. Menu makan di rumah Pak Asari itu soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, untuk membuat di sini tuh yang ini adalah petunjuk kalian untuk membuat suatu hubungan. Kira-kira ada berapa hubungan yang bisa kalian buat? Bisa dilihat dari kata-kata dari setiap petunjuk ini, dari Abdur sampai Zaini. Kira-kira bisa berapa hubungan yang bisa dibuat? Ada apa aja sih? Yang A apa? Anggota himpunan A sama B hubungannya apa? Nah, di sini ada kata Abdur suka soto dan rawon, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Rahmat suka sate dan nasi goreng. Herman sukanya apa? Bakso, soto, dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng. Berarti hubungannya apa? Berarti hubungannya adalah suka. A menyukai B, yaitu setiap anak tadi kan Abdul, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini menyukai menu-menu yang ada di
beberapa menu ya, menyukai beberapa menu yang ada di B. 5. Ditutup rapat saja nggak apa-apa, dia nggak bisa. Oh iya, dia nggak ada kabel. Sebentar ya. Nah, terus kan tapi di sini sukanya kan soto dan rawon. Si Abdul ya, Abdul suka soto dan rawon, tapi dia memesan rawon. Nah, di sini ada kata memesan. Berarti relasi ini bisa dibuat dua hubungan. Hubungan yang pertama adalah suka, hubungan kedua adalah yang memesan. Berarti dari sini Ibu kita bisa membuat dua ya. Nah, ini Ibu hapus dulu. Dari awal. Nah, misal tadi apa? Itu adalah anak-anak ya. Anak-anak yang datang ke rumah Pak Asari ini biar ini aja, biar lebih paham. Maksudnya bisa dibikin dua himpunan tuh kayak gimana? Dua hubungan ya. Ke rumah makan Pak Asari. Ya udah deh, lanjut. B-nya adalah menu makanan ya. Menu makanan. Di rumah makan Asari. Nah, tadi di sini dia di buku ada kata suka ya. Berarti kita dapat membuat hubungan aturannya dulu yang kita buat. Hubungannya adalah A menyukai B. Di sini ada A, kemudian tadi ada siapa aja? Abdur atau Abdur? Abdur, terus siapa lagi? Abdur, Ahmad, Herman, Zaini. Dan Zaini. kemudian yang B. Yang B itu ada apa aja? Soto, rujak cingur, Rawon. rawon, Bakso. Oh, nasi goreng. Nasi goreng. goreng, Sate. rujak cingur, Sate. sate. Benar itu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Ya. Oh no, bentar Ibu ulang lagi. Ini nggak bisa digeser. Tadi soto, rujak cingur, Rawon. nasi goreng ya? Nasi goreng. Bakso.
Bakso. Su. Gak bisa dihitung deh satu-satu. Semua rawon, apalagi tadi sate ya, nasi goreng, terakhir bakso. Bakso. Ini contoh berapa tadi? Contoh 2 ya? Contoh 2 halaman berapa itu? 2 halaman 76. Karena Nah, sekarang kita pasangkan. Kan A menyukai B. Tadi Abdur itu suka menu apa aja? Soto dan rawon. Nah, soto dan Ya. rawon. Berarti digabungkan kan? Soto dengan Rawon. rawon. Kemudian Ahmad itu suka apa? Menu apa? Sate. Rujak cingur dan rujak cingur sate. sate. Nah, kemudian Ahmad sukanya Rahmat ya. Rahmat sukanya apa? Sate nasi goreng. Sate dan nasi Goreng. goreng. Nah, kalau Herman sukanya Bakso, soto, rawon. so, kemudian soto, kemudian rawon ya. Ya. Kemudian Zain ini sukanya Soto dan nasi goreng. Soto nasi goreng. soto dan nasi goreng. Nah, sekarang kita tanda ya biar beda. Terus
relasinya seperti ini ya gambarnya. Paham nggak? Ham. Paham ya? Jadi Ya, Bu. Ya. daerah asalnya adalah A, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Lalu Zaini. B-nya ada soto, daerah kawan ya. Daerah kawannya adalah soto, rawon, rujak cingur, sate nasi goreng, dan bakso. Berarti domainnya adalah yang A ya. Itu ada Abdur. Jadi nanti kalau ditanya domain udah nggak bingung ya. Ahmad, Herman, Zaini. Rahmat, Herman, dan Zaini. Terus untuk kodomain itu daerah kawan, berarti yang Soto. B ya. Ya. B, soto, rawon, rinci. Rawon, cingur, sate, nasi goreng, bakso. Rawon, nasi goreng, bakso, sate, rujak cingur ya. Nah, terus gue keluar. 1, 2, 3. Nanti tutup lagi. Nah, tadi ada yang namanya range, kan ya? Range atau daerah boleh disebut daerah nilai, boleh disebut daerah hasil. Range ini adalah anggota di B, bukan anggota di B ya, dia lebih tepatnya adalah anggota di kodomain atau anggota di kawan yang merupakan pasangan dari domain. Jadi range itu adalah anggota di daerah B yang kena panah. Bahasa sederhananya ya. Range adalah anggota di B yang terkena tanda apa? Yang terkena tanda panah. Nah, di situ ada apa aja yang terkena tanda panah? Adakah dari sini yang tidak terkena tanda panah? Dari soto, rawon, rujak cingur, sate, nasi goreng, dan bakso, adakah yang tidak terkena tanda? Nggak ada. Tidak ada. Nah, berarti semua anggota di B juga selain kodomain juga merupakan daerah hasil atau daerah nilai. Atau kita sebut ya. Paham dengan range di sini? Adakah yang masih bingung sama range? Nanti buka lagi. Nah, ini kan hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua tadi apa? A memesan tadi kan mereka sukanya banyak, tapi yang dipesan berapa? 1 buah ya? Yang dipesan kan 1 buah. A memesan B. Nah, ini jadi ada 2 hubungan. Yang pertama adalah hubungan dari B, yang kedua adalah hubungan dari A memesan. Kurang pas sih. A memesan B. Abdur itu pesannya apa? Abdur memesan Rawon. rawon. Kalau Ahmad pesannya Rujak cingur. rujak cingur ya. Ya. Pesannya rujak cingur. Terus Ahmad pesannya Nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng. Herman memesan Bakso. bakso. Zaini memesan Soto. soto.
Soto. Ini tidak ke bawah aja. Nah, jadi ada dua hubungan ya. Yang pertama tadi A menyukai menu yang di B, ya kan? Sukanya kan banyak, lebih dari satu ya. Satu orang Ya. lebih dari menyukai lebih dari satu menu kan? Tapi ketika memesan yang dipesan berapa? Satu Ya bisa satu. menu gitu. Jadi ada dua hubungan yang bisa dibuat dari petunjuk ini ya, dari petunjuk yang di buku. Karena ada kata suka dan kata pemesan. Gitu. Nah, untuk yang memesan, nah sekarang kalian tentukan domainnya apa sih? Domainnya yang mana? Daerah A atau daerah B? A. Daerah A. Daerah A ada apa aja? Abdul Rahmat, Herman, Zaini. Rahmat, Herman, Zaini ya. Terus domainnya yang daerah B. 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 Ada soto, Rawon, rujak cingur, sate, nasi goreng. rujak cingur, sate, nasi goreng, bakso ya. 1, 2, 3, 4. Iya benar. Nah, range-nya yang mana? Range atau daerah hasil ya? Daerah hasil. Berarti tadi daerah hasil itu artinya apa? Anggota di B, tapi yang menjadi pasangan di A. Atau anggota B yang terkena apa? Yang hanya terkena panah. Yang terkena panah itu yang mana aja? Soto, rawon, rujak cingur, nasi goreng, bakso. Soto, rawon, Rawon, rujak rujak cingur, nasi goreng, bakso. dan bakso. Kenapa satenya enggak? Bukan di daerah hasil. Karena nggak kena panah. Enggak kena panas. Nah, karena tidak terkena tanda panah atau sate ini, maksudnya dari A ini tidak ada yang memesan sate. Ya kan? Abdul Rahmat, Herman, dan Zaini tidak ada yang memesan sate. Makanya daerah hasilnya adalah soto, rawon, rujak cingur, nasi goreng, dan bakso. Satenya tidak termasuk. Sampai sini paham apa itu domain, kodomain, dan range? Paham. Paham ya? Ya. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, range atau daerah hasil adalah anggota di daerah kodomain yang mempunyai pasangan di daerah asal atau daerah A ya. Atau bisa juga disebut daerah kawan atau daerah kodomain yang terkena panah. Itu bahasa sederhananya. Sekarang masuk ke bagian halaman selanjutnya ya. Nah, di sini tadi yang di halaman 77 yang terakhir itu relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nah, kalimat keduanya sudah ketemu belum? Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu ada diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ibu coba deh. Contohnya sih seperti ini ya, kalau Ibu punya. Nah, Ibu contohin dari yang sudah ada aja ya, beda sama yang tadi. Jadi gini. Bentar. Udah. Jadi menyatakan suatu relasi itu ada 3. Sorry. Jadi di sini.
Nah, di sini deh, ada 3 cara menyatakan suatu relasi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Di sini ada contoh, yaitu himpunan A ada angka dari angka 1 sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya ada kendaraan ya, kendaraan itu ada beca, mobil, sepeda, motor, dan bemo. Nah, relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyak roda dari. Berarti ini namanya adalah aturan dari suatu relasi. Banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, ini dia. Nah, tadi kan A-nya itu ada angka dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kendaraannya ada beca, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Itu ditulis dulu A sama B-nya, kemudian dihubungkan dengan satu yang aturan tadi. A adalah banyak roda dari B. Satu adalah banyak roda dari, ada nggak di anggota B yang rodanya cuma 1? Nggak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau 2 berarti kita pasangkan dengan motor dan sepeda. 3 adalah banyak roda, atau yang di sini yang transportasi yang ada 3 banyak rodanya itu 3, itu beca ya kan. Makanya 3 dihubungkan ke beca, lalu 3 dihubungkan ke bemo. Terakhir yang kendaraan yang mempunyai roda sebanyak 4. Kita pasangkan ke mobil. Jadi dibacanya ya, ini adalah 2 adalah banyak roda dari motor dan sepeda gitu. 3 adalah banyak roda dari beca dan bemo. 4 adalah banyak roda dari mobil. Sampai sini paham diagram panah? Paham ya, diagram panah kan sama seperti tadi yang Ibu contohkan. Sudah 3 ya tadi yang Ibu contohkan ya. Dengan ini 4. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Berarti kalian tulis satu-satu. Seperti koordinat kemarin. Koordinat itu kan dimulai dari X baru Y ya. X, Y. Jadi yang di daerah A, daerah asal yang mempunyai pasangan. Yang punya pasangan apa aja daerah A yang punya pasangan? 2 dan 4. Berarti X-nya itu ada 3. X yang pertama ada 2. X yang kedua itu 3. Dan X yang ketiga adalah 4. Paham? Jadi X-nya ada 3. 2, 3, dan 4. Kemudian Y-nya yang mana? Y-nya adalah yang terpilih oleh panah. Kebetulan di sini terpilih semua ya. Iya. Jadi Y-nya itu ada berapa? Ada 5. Ada beca, ada mobil, ada motor, ada sepeda, dan bemo. Nah, 2 pasangannya apa? 2 pasangannya kan motor dan sepeda, ya kan? Iya. Nah, ditulis sendiri-sendiri, tidak boleh bersama. Jadi, X-nya 2, Y-nya sepeda. Beda. Jadi 2, sepeda. Lalu yang kedua tadi kan ya ada motor, berarti 2, motor. X-nya 2, Y-nya motor. Terus tadi 3 ini punya pasangan beca dan bemo. Berarti 3, beca. Baru 3, bemo. Bemo. Paham?
Terus 4 hanya dipasangkan dengan mobil, berarti 4, Mobil. mobil. Nah, diagram Kartesius. Diagram Kartesius, ingat diagram Kartesius itu ada sumbu X atau sumbu yang mendatar. Lalu ada juga sumbu Y. Iya. Nah, tadi ditulis semua ya. Kalau diagram Kartesius itu harus ditulis semua. Domainnya ada 1 sampai 5, ini harusnya sampai 5 ya. Tapi di contoh cuma 4, harusnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya, kalian tuliskan semua Y-nya. Dari beca, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Nah, 1 kan tidak punya pasangan, berarti biarkan saja. Kalau yang tidak punya pasangan, biarin aja nih kayak nomor 1. Tidak ada pasangannya kan? Iya. Nah, untuk 2, kalian hubungkan 2 tadi punya hubungan yaitu sepeda dan motor. Ya. Nah, klik. Berarti 2 kita tarik garisnya ke atas dengan yang sepeda. Jadi yang 2 itu kita tarik ke atas, yang sepeda tarik ke kanan ya. Lalu dihubungkan di 1 titik. Kan ketemunya di sini. Kemudian motor, yang motor juga tarik ke samping, 2-nya tarik ke atas sampai mereka bertemu di 1 titik. Gitu. Kayak koordinat kemarin ya. Iya. Nah, kalau 3 berarti tarik ke atas, dia kan pasangannya bemo, berarti bemonya tarik ke samping. Nah, ketemunya di 1 titik. Terus 3 ke atas, becak ke samping sebelah kanan bertemu di sini ya. Ya. Terakhir itu 4. 4-nya tarik ke atas, kemudian mobilnya tarik ke kanan, ketemu di titik sebelah sini. Jadi, paham untuk menyatakan suatu relasi? Paham. Ada 3, yaitu diagram himpunan pasangan berurutan dan diagram Kartesius. Nah, ini namanya relasi. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya di sini relasi, ya kan? Kalau kayak gini domainnya apa? Halaman 78. Yang tabel 3.1. Nomor 1. Ada diagram panah A dan B. Diagram panah A dan B. Domainnya yang mana? A. A. Ada angka apa aja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daerah kawannya yaitu B-nya. Daerah kawannya itu atau kodomainnya itu ada apa aja? A, B, C. A, A, B, B, dan C. C. Kemudian range-nya yang mana? Atau daerah hasilnya yang mana? A. Yang A. Karena yang hanya terkena panah hanya anggota yang A ya. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya tadi sendiri-sendiri kan? 1, A. 1, A, 2, 2, A. A. 3, 3, A. 4, A. Paham? Paham. Paham. Yang 2, sudah bisa ya yang 2 ya? Yang 2 seperti ini, yang 3. Yang 2 itu berarti 1 ya? 1, A, 1, B, 1, C. Kemudian yang nomor 3 itu 1, A, 2, C. A. Nah, ini Ibu lewatin saja. Nah, kalau misalkan dia tidak ada hubungan, tidak ada tanda panahnya ya, seperti contoh 8 halaman 80. Ya. Masih di tabel halaman 80, nomor 8, itu kan tidak ada panahnya. Berarti dilambangkan dengan himpunan kosong. Kosong itu hanya kurung awal. Seperti ini. Paham? Paham. Nah, sekarang ini yang tadi ya. Ini tadi.
Nah, sekarang ke halaman 83. Ke halaman 83. Ibu habisin dulu dia relasi sama fungsi hari ini. Insya Allah bisa. Contoh relasi ya. Di sini di halaman 3, tabel 3.3 ada contoh relasi dan bukan relasi. Yang merupakan relasi adalah, ini tuh dari mana sih? Perhatikan kembali tabel 3.1, nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian bandingkan ketiga apa yang dapat kalian simpulkan. Oh. Jadi gini. Tadi kan di bagian nggak usah deh, di bagian contoh relasi tadi ini ya, ada contoh dari nomor 1 sampai contoh dari nomor 8, ya kan ya? Iya. Nah, contoh 1 sampai 8 adalah rangkuman dari tabel 3.1. Rangkuman yang tadi, yang tadi yang barisan, yang kolom sebelah kanan ya. Nah, yang ini. Ya. Ini nih 1,A, 2,A, 3,A, 4,A sampai yang himpunan kosong. Nah, itu adalah tadi contoh dari relasi. Nah, contoh dari relasi 1 sampai 8. Yang bukan relasi adalah, nah yang ini, yang bukan relasi. Tadi kan domainnya angka ya, 1 sampai 4, ya kan? Terus daerah kawannya itu adalah huruf, maksudnya seperti ini, maksudnya itu. Nah, ini dicontohkan di sini adalah A-nya itu angka, anggotanya, ya kan? Anggota dari A itu angka 1 sampai 4, ya kan? Kemudian anggota B-nya adalah huruf, yaitu A, B, dan C. Yang bukan relasi adalah, maksudnya di sini. Nomor 1 bukan relasi, kenapa? 1, D-nya betul ya? 1, D-nya betul, karena ada angka, ada huruf. Nah, salahnya adalah di sini adalah 2,2. Tadi kan X-nya kan betul angka. Anggota himpunan A-nya kan benar angka nih. 2, tapi anggota himpunan B-nya itu salah karena tadi cuma ada huruf A, B, dan C, tidak ada angka 2 gitu. Karena tidak ada angka 2, makanya dia bukan relasi. Terus yang ini tadi nomor 2, 5,A. Kan tadi A-nya anggota domain, anggota A-nya hanya sampai 4. Tidak ada angka 5. Makanya dia bukan relasi. Paham nggak maksudnya? Bingung ya? Bingung ya? Bingung karena nggak ada gambar ya. Yaudah kita lewatin deh. Lewatin aja dulu. Atau enggak deh, nggak usah, udah ada kesimpulannya. Himpunan bukan langsung ke tadi ini udah ini masih relasi ya, ini relasi. Siram lagi. Jadi hari ini kita relasi aja dulu. Apakah sama fungsi?
Enggak deh. Udah cukup deh. Ya udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang relasi? Adakah tadi yang belum paham tentang relasi? Tadi dari halaman berapa? 75 ya? Ya. Dari halaman 75 sampai tadi halaman bukan halaman ini. Sampai halaman 82. Ada nggak yang mau ditanyakan? Dari pengertian relasi. Tadi dari pengertian relasi, daerah asal, daerah kawan, daerah nilai, terus yang memasangkan tadi diagram panah, pasangan berurutan sama diagram kartesius. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Nggak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai sini materi relasi untuk hari ini. Nanti Ibu kasih latihan ya. Paling lambat kumpul jam 6 sore. Ya, Bu. Ya. Ya. Nanti materinya Ibu kasih di grup ya. Di Microsoft Word-nya yang ini. Sama yang ini tadi. Nanti Ibu pindahin ke Microsoft Word. Yes, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar, sebelum lift, Ibu absen dulu ya. Ya. Jadi tadi absennya awal dan akhir. Pertama ada Abdul Aziz. Ada ya, Aziz? Ada. Abim, ada nggak Abim? Abim? Kalau Ibu absen harus nyalain mikrofonnya. Nanti ngomong yang dipanggil ngomong ya. Kayak tadi Abdul Aziz, ada ya Aziz? Ada Abim? Ada. Ada Aknaila? Ada, Bu. Aina? Ada, Bu. Aina? Ada Ahmad Rifaldi? Ada. Ada Al Kausar? Sar, mana Sar? Suaranya Sar? Sar? Nah, kalau nggak ada nih tanda tanya nih. Sar, ada nggak Sar? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Berarti kan tanda tanya. Ari, ada Ari? Ada. Desti? Des? Semuanya masih mati? Ada. Dimas? Ada. Felicia? Ya, Bu. Saya, Bu. Ada ya. Tadi nyala kameranya. Terus Jihan? Saya. Ada ya. Novelia? Iya. Novelia? Novelia? Mikrofonnya masih mati. Novel? Masih mati. Raivan? Abu. Rifda? Hadir, Bu. Alul? Ada Wildan? Hadir, Bu. Hadir berarti tadi yang hadir yang menyebutkan hadir berarti kemungkinan ada orangnya ya meskipun kameranya tidak dinyalakan. Bu. Nah, Ibu akhir sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh lift. keluar. Iya boleh keluar. Silakan.